Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Kali ini ada yang lagi hangat dibicarakan. Seorang public figure yang bernama Zaskia Adya Meka memposting sesuatu yang memang menuai pro dan kontra, menuai berbagai kritikan. Jadi postingannya ini menyinggung penampilan ojek online, teman-teman. Isinya itu seperti ini. Ketika di lapangan nyari abang ojek online yang jaketnya cerah, bersih, dan baru, juga pakai sepatu bagus, agak susah ya. Kalau dapat yang begitu, cari di mana ya? Pantes aja ini menuai berbagai respon, teman-teman. Dan respon pun datang dari netizen, kemudian dari ojol itu sendiri. Dan memang banyak yang kesal dengan postingan Mbak Zaskia ini, teman-teman. Nah, kita langsung saja lihat videonya. Mohon maaf, tapi kali ini gue agak kesel sama statement Kak Zaskia. Mohon maaf ya Kak Zaskia. Apakah di pikiran kakaknya orang yang berprofesi sebagai ojol adalah orang yang menggunakan jaket dan sepatu lusuh? Apapun profesinya, kalau misalnya diundang sama sekelas wakil presiden, kayaknya nggak akan deh tampil sejelek mungkin. Pasti tampilnya tuh sebagus mungkin. Pilih baju yang bagus, sepatu yang bagus, ya nggak sih? Dan teman-teman gue jadi ojol pun barang-barangnya bagus-bagus coy. Bahkan AP-nya ada dua, yang satu iPhone, yang satu Android yang buat kerja tuh. Apa salahnya? Mereka juga punya duit anjir. Lu kira ojol apa? Ini lagi ramai banget, dimana salah satu artis yang sudah cukup terkenal bikin status bahwa dia saat ini lagi mencari driver online yang jaketnya saat ini masih bagus. Mbak Sas punya anak kan? Mbak Sas di rumah suaminya juga punya karyawan kan? Sama saya, ketika anak saya atau tim saya atau warga tetangga saya, ketika ada yang mengundang, dan kebetulan ini adalah pejabat pemerintah, wakil presiden mengundang secara resmi, pasti yang namanya kita pasti mau mantesin ya. Mantesin ini ya, dicarilah orang-orang yang punya kualitas kemampuan berkomunikasi yang baik. Dia kalau ngobrol tuh diajak diskusi nyambung. Kemudian secara penampilan, bukan berarti good looking ya, secara penampilan rapi, bisa menjaga penampilan, mannernya juga bagus. Kemudian kalau soal outfit yang dipakai, jaket yang dipermasalahkan. Saya kalau sebagai orang tua diundang sama wakil presiden, saya pasti juga mungkin akan beliin baju yang baru buat anak saya. Atau tim saya ketika mewakili manajemen perusahaan saya pasti memberikan seragam yang terbaru, nggak mungkin cari yang lusuh. Kenapa? Kita mantesin. Dan ini mereka itu adalah perwakilan dari manajemennya mereka masing-masing. Ada yang dari Gojek, ada yang dari Grab, ada yang dari Maxim, dan yang lain-lainnya. Dan itu mereka sudah saring siapa kira-kira yang bisa mewakili dari masing-masing manajemen sebagai driver online ini. Dan mungkin menurut saya, manajemennya mereka memfasilitasi dengan promo, sekalian promo loh. Ini istilahnya branding dari perusahaannya masing-masing. Oh, ini driver online, jaketnya seperti ini, dikasih lah yang terbaru. Wajar Mbak, wajar. Karena saya sebagai orang tua pun akan melakukan sama jika anak saya yang diundang. Ya, terus kemarin kita rame-rame berempati untuk driver online. Tiba-tiba perkara diundang sama wakil presiden, hanya perkara ya like and dislike tuh udah nggak aneh ya, tapi juga jangan sampai ngejatohin orang. Kalau mau buktiin, cari tahu aja yang diundang itu siapa-siapa aja, bener nggak dia driver online atau bukan. Jadi jangan dijatuhkan dengan jaket yang mereka pakai, bahkan segala sepatu aja dibahas. Jadi memang postingannya itu sudah dihapus, teman-teman, oleh Mbak Zaskia itu sendiri. Cuman kan banyak yang meng-screenshot salah satunya kemudian memposting ulang. Makanya ada itu jejak digitalnya seperti apa. Kemudian memberikan klarifikasi. Silahkan screenshot ya oleh teman-teman dan baca klarifikasinya seperti ini. Dan silahkan nilai sendiri oleh teman-teman dari sini seperti apa. Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi memang banyak yang memang kesal ya dengan postingan Mbak Zaskia karena singgung penampilan driver ojol, teman-teman. Kebetulan hari ini mau ada acara maulid bersama sekitar 1000 mitra Gojek. Nah, ini jaket aku yang aku pakai kemarin ya untuk narik. Pastinya kotor karena aku nggak pulang
Abis narik tuh aku nggak pulang, aku mau langsung ikutan acara maulid. Jadi aku pakai jaket yang baru. Nih, ya, ntar aku spill. Selain itu, aku juga masih punya jaket yang lainnya, yang layak ya untuk dipakai. Ini jaket Gojek aku, masih layak kan untuk dipakai. Sekarang aku mau persiapan Umbit buat kakak Saskia Diameka. Kalau nggak bisa nemuin driver yang rapi, mungkin bisa order dari Kelapa Gading. Siapa tahu ketemu aku. Buat Mbak Zaskia Meka yang bilang kenapa di jalan susah nemu driver yang jaketnya bagus bla bla bla. Gini Mbak, gue kasih paham, walaupun jaket ini dah 10 tahun umurnya tapi selalu wangi. Gue cuci 2 hari sekali dan gue punya 3 jaket. Dan customer gue selalu bilang kakak wangi amat. Dan ya kali di acara penting jaket gak bisa kinclong. Sama aja, masa ya kita ke acara penting pakai daster bolong? Nah itu kata salah satu driver ojol dari Mbak Gina. Nyapiraku atuh Bu ayeuna ketemu sama orang penting, pejabat-pejabat tinggi. Papakeana kudu compang-camping sapatu saayana kan gak mungkin Bu. Ya berarti para ojol tuh punya etika. Ketemu sama orang penting teh harus kayak gimana berpenampilan teh supaya kita teh dihargai. Kenapa captionnya menunjukkan ngarahkeun ka siga provokator gitu ari Ibu. Nah kita juga sama Bu, susah banget nyari orang yang hatinya bersih Bu. Emang Ibu terniat banget nyari penampilan ojol sampai ke jalan gitu. Supaya apa Ibu? Jadi memang ya tidak elok Mbak Zaskia memposting hal seperti itu ya. Apalagi di saat banyak yang memfitnah bahwa ojol yang datang ke Wapres itu palsu, bukan ojol, padahal itu ojol beneran. Kemudian ini yang disinggungnya penampilan oleh Mbak Zaskia. Udah siap narik. Untuk Mbak Zaskia, gak semua ojol itu dekil kumal kucel ya, karena kebersihan sebagian dari iman. Aku ojol asli, rapi, bersih, nggak kucel. Grab asli, mana aplikasinya? Emang Grab harus kucel aja, tuh. Assalamualaikum buat Mbak Zaskia Diameka. Ini saya mau kasih nasihat atau apapun itu ya. Saya nggak tahu siapa yang lebih tua, mungkin banyak. Jadi kalau menurut pendapat saya, menurut hemat saya, begini, kita sebagai orang besar ya, memang agak berat ini hidupnya dituntut untuk selalu benar. Padahal kita juga cuma manusia biasa. Saya pikir Mbak Zaskia ini bisa seperti saya juga. Apalagi saya cuma orang kecil, nggak punya daya, nggak punya kuasa. Tapi saya bilang sekali lagi, kita ini manusia biasa, bisa saja melakukan kesalahan. Dan itu bukan sesuatu yang sesuatu yang perlu kita besar-besarkan. Kalau saya ya kita membuat kesalahan, apa sulitnya minta maaf ya. Karena begini, kan sudah fakta juga sudah tersebar di mana-mana. Jadi saya pikir satu-satunya jalan sekarang adalah minta maaf. Terlepas orang memaafkan atau masih menghujat, itu ya itulah resiko hidup, itulah resiko kita public figure. Saya saja yang bukan siapa-siapa dihujat, dicaci maki, saya nggak peduli. Karena yang tahu saya itu ya cuma Tuhan. Kalau saya pribadi, saya meyakini ya, bukan saja Mbak Zaskia, semua orang-orang yang punya kebencian ataupun punya narasi kebencian, itu orang-orang yang sebenarnya orang baik juga sebenarnya di keluarganya, minimal di keluarganya ya. Karena kita tidak betul-betul mengenal, tapi ketika sudah muncul di publik ini ya, mau tidak mau orang itu akan berspekulasi, orang akan hanya melihat sampulnya, atau orang hanya menilai orang berdasarkan di mana dia berpihak. Ya, begitupun saya. Kalau saya kan sebenarnya lebih kepada poin-poin videonya ya. Jadi di sana ada narasi informasi yang menyesatkan. Jadi saya mungkin terketuk hati saya untuk meluruskan, karena memang juga saya punya prinsip hidup ya. Kalau saya nggak bisa punya jabatan atau punya sesuatu ya, minimal saya bermanfaat dan ya tetap menyuarakan sesuatu yang harusnya, yang mana yang benar. Dan saya tidak akan segan-segan untuk meminta maaf kalau saya salah
Itu sih kalau saya ya. Teman-teman juga pasti ngerti ya kenapa ini jadi pembicaraan yang hangat, menuai berbagai kritikan. Ya karena kemarin kita lihat ya yang sedang rame-ramenya banyak yang menuduh yang mendatangi Mas Wapres itu bukan ojol, teman-teman. Karena dilihat dari penampilannya yang rapi, jaketnya bersih, kemudian dilihat dari sepatu juga. Nah seperti itu. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.